Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben ya. Kita sekarang akan belajar tentang lingkaran. Jadi kita sudah masuk ke persamaan garis singgung lingkaran yang ketiga, yaitu diketahui titik di luar lingkaran. Jadi awalnya kan kita ada tiga ya. Jadi yang pertama itu diketahui gradien, yang kedua diketahui titik pada lingkaran, pada ya. Oke, nah sekarang yang ketiga nih, titiknya di luar lingkaran. Oke, jadi kalau misalnya saya mempunyai sebuah lingkaran, gitu ya. Oke, saya punya sebuah lingkaran. Oke. Nah, maka saya punya sebuah titik di luar. Oke, maka kita bisa membuat dua buah garis singgung gitu ya. Jadi begini dan begini. Nah, oleh karena itu maka di bagian ini nanti kita kalau mencari garis singgung, persamaan garis singgung, maka akan menemukan dua buah persamaan begitu ya. Begitu. Oke, sekarang bagaimana caranya nih kalau titik pada lingkaran kan kita bisa menggunakan bagi adil ya. Tapi kalau titik di luarnya bagaimana? Nah, maka kita akan menggunakan teknik menggabungkan dua teknik ya, apa dua rumus ya, yaitu rumus yang pertama adalah rumus saya namakan rumus SMP karena belajarnya di SMP. Oke, yaitu y sama dengan mx plus y sama dengan y kurang y1 sama dengan mx kurang x1. Ah, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah rumus SMA. Nah, yaitu apa nih? Yaitu yang ini nih. Y dikurang B sama dengan M. X dikurangin A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Oke, apa ini? Ini kan adalah persamaan garis singgung lingkaran diketahui apa? Gradien ya. Nah, ini masih ingat. Nah, jadi saya namakan rumus SMA karena belajar di SMA. Oke. Ini adalah rumus persamaan garis yang melalui titik apa? Melalui titik x1, y1 sama gradien M. Nah, kalau ini berarti pusat di A, B, jari R sama gradien M. Nah, gitu ya. Oke, jadi dengan menggabungkan dua rumus ini, maka kita akan bisa menyelesaikan soal persamaan garis singgung lingkaran diketahui titik di luar lingkaran. Oke. Nah, mungkin kita akan langsung melihat contoh soalnya, lalu kemudian kita akan coba kerja begitu ya untuk dipahami. Oke? Nah, oke, kita coba lihat soal ini. Jadi, tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang melalui titik 0,2. Oke, apakah titik ini terletak pada atau di luar? Oke, kita harus mencoba melihat ya. Oke, jadi kalau kita substitusi 0,2, kita substitusi ke lingkaran, oke. Oke, maka kita boleh apa nih? 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya menjadi 0 ditambah 4, hasilnya 4. Ternyata lebih besar dari 1. Karena dia lebih besar, maka berarti titik di luar lingkaran ya. Oke. Kalau di luar lingkaran, berarti kita harus menggabungkan dua rumus ya. Oke, jadi pertama ini rumus SMP, yaitu melalui apa? 0,2 bergradien M ya. Oke, berarti rumusnya kan adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M X dikurangin X1. Berarti Y dikurangin 2 sama dengan M X dikurangin 0. Oke, ini berarti diperoleh Y kurang 2 sama dengan X kurang 0 X ya. Ini MX. Berarti kita peroleh Y sama dengan MX plus 2. Nah, lalu kemudian kita akan menggunakan rumus SMA. Oke, rumus SMA. Oke, rumus SMA apa nih? Y dikurangin B sama dengan M. Oh, nanti aja rumusnya. Jadi kita perlu apa nih? Jadi kita perlu pusat dan jari. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini pusatnya sangat jelas adalah 0,0 ya. Jari-jarinya adalah 1. Oke, berarti ini adalah A, ini adalah B, ya kan? Rumusnya apa? Y dikurangin B sama dengan M X dikurangin A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, oke, jadi Y dikurangin 0 karena B-nya 0, M. Oke, X dikurangin 0 plus minus R-nya apa? 1 akar 1 ditambah M kuadrat. Sehingga kalau kita baguskan nih Y kurang 0 Y ya. X kurang 0 X ya, berarti ini MX. Oke, berarti ini plus minus 1 dikali ini ya akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, sekarang berarti selanjutnya adalah
eh, gabungkan kedua rumus. Oke, jadi gabungkan. Oke, maka berarti kita pakai apa? Y sama dengan Y. Oke, berarti Y yang ini berarti apa nih? MX ditambah 2. Ini sama dengan apa? Y yang ini apa? MX plus minus akar 1 ditambah M kuadrat. Oke, sama-sama MX coret. Maka diperoleh 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, kuadratkan kedua ruas. Oke, kuadratkan. Oke, maka berarti ini akan jadi 4. Ini akan jadi plus minus hilang. Lalu akar jadi hilang, maka jadi 1 ditambah M kuadrat. Oke, pindah ruas jadi 3. Maka kita peroleh M-nya 2 biji, yaitu negatif akar 3 sama akar 3. Nah, langkah berikutnya adalah masukkan M ke rumus SMP-nya, garis ini ya. Apa? Ini saya kotakin merah nih, penting nih. Sebenarnya ini udah jawabannya, cuman tinggal ganti M. Oke, jadi apa? Y sama dengan MX plus 2 ya. Oke, jadi apa nih? Jadi untuk M sama dengan negatif akar 3, maka berarti Y sama dengan negatif akar 3 X plus 2. Kalau M-nya adalah akar 3, maka berarti Y sama dengan akar 3 X plus 2. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan persamaan garis singgungnya. Ya, 2 biji ya. Nah, satunya adalah Y sama dengan negatif akar 3X plus 2. Satunya Y sama akar 3X plus 2. Nah, gitu ya. Oke, ternyata mudah ya. Jadi tinggal menggabungkan rumus yang sudah kita pelajari sebenarnya. Gitu. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, sekarang tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama 1 yang melalui titik 3,5. Oke, jadi kita tidak tahu nih apakah titik ini terletak di luar atau pada ya. Oke, jadi kita masukkan 3,5 ini ke lingkaran apa? X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Oke, berarti X-nya kita ganti 3, sedangkan Y-nya kita ganti 5. Lalu kita hitung. Oke, 3 kurang 1, 2. 5 kurang 1, 4. Oke. Apa? Sama dengan 20 ya. Ternyata 20 lebih besar dari 1. Karena lebih besar berarti di luar. Oke. Kalau di luar, ya berarti kayak tadi ya. Jadi rumus SMP, ya kan? Oke, jadi yang rumus SMP-nya itu melalui apa? Melalui 3,5 garisnya. Oke, kemudian gradiennya M. Maka berarti Y dikurangi 1 sama dengan M. X dikurangin X1. Oke, Y kurang 5 sama dengan M. X kurang 3. Maka kalau dibaguskan, MX kurang 3M. Pindah ruas, Y sama dengan MX kurang 3M plus 5. Oke, jadi ini kita kotakin. Kenapa? Karena ini merupakan jawaban nih. Jadi kalau kita sudah tahu M-nya berapa, tinggal dimasukin saja, langsung dapat jawabannya. Oke, dan sekarang berikutnya adalah rumus SMA nih. Oke, jadi rumus SMA berarti kita perlu tahu apa nih? Lingkarannya itu X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat. Oke, sama dengan 1. Pusatnya di 1,1. Jari-jarinya 1. Oke, gradiennya M ya. Oke, gradiennya M. Maka apa nih? Y dikurangin B sama dengan M. X dikurangin A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, lalu berarti Y kurang B. Y kurang 1 dong. Oke, jadi M-nya tetap. Lalu apa? X kurang 1. Lalu kemudian plus minus R-nya 1. Akar 1 ditambah M kuadrat. Oke, kita bagusin. MX kurang M. Oke, plus minus. Ini kali 1 jadi tetap gitu ya. Nah, oke. Nah, 1 pindah jadi Y sama dengan MX kurang M plus 1 plus minus akar 1 ditambah M kuadrat. Nah, langkah berikutnya apa ini? Oke, langkah berikutnya adalah menggunakan gabungan ya, digabung. Oke, berarti Y sama dengan Y. Jadi Y yang pertama adalah
Mungkin ini duluan lah ya. Biar lebih enak. Jadi mx dikurangin m ditambah 1 plus minus akar 1 ditambah m kuadrat. Oke, ini y yang pertama. Yang kedua adalah mx kurang 3m plus 5. Oke, mx-nya coret karena sama dikurangi 0 ya. Oke, maka pindah-pindah ya. Jadi ini 3m pindah ke sana, maka jadi positif. Jadi kurang m jadi 2m. Oke. Lalu kemudian ini 5. Mending itu ya, pindah ruasnya ke kanan saja ya. Oke. Jadi biar yang sebelah kiri ini hanya tersisa plus minus akar 1 ditambah m kuadrat. Begitu loh. Sementara yang kanan itu jadi semua pindah nih. Jadi negatif m kalau pindah jadi plus 1 jadi kurang 2m. Negatif 2m. Oke. 1 positif pindah menjadi negatif, jadi 5 kurang 1 4. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Maka kalau dikuadratkan akar hilang sama plus minus hilang, jadi 1 ditambah m kuadrat. Oke. Nah, ini kalau dikuadratkan jadi apa nih? Oke, ini kuadrat. Mungkin saya pelan-pelan tulisnya. Oke. Nah, biar lebih mudah dipahami ya. Ini dikuadratkan jadi 4m kuadrat. Lalu ini kali ini jadi 8, 16. Ini kuadrat. Oke. Pindah ruas. Ini jadi 3m kuadrat. Ini kurang 16m. Ini pindah plus 15. Nah, jadi kita harus apa? Faktorkan gitu ya. Oke, pemfaktoran. Oke, dikalikan 45 kali 45 ditambah bisa negatif 16. Nah, ini apa nih? Perkalian 45 1 45 3 15. Oke, berapa nih? 5 9. Tuh ya. Terus apa lagi nih? Tidak ada lagi ya. Oke, jadi gimana nih? Oke, jadi tidak ada kan? Berarti tidak dapat difaktorkan nih. Nah, jadi kalau tidak dapat difaktorkan ya berarti kita pakai rumus apa? ABC ya. Oke, rumus ABC. Oke, jadi apa nih? Jadi dari sini kita peroleh A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 16, C-nya adalah 15. Oke, cari D. D itu B kuadrat kurang 4 AC. Oke, B kuadrat 16 kuadrat 256 dikurangi 4 kali 3 kali 15. Jadi 4 kali 15 60 180. Oke, maka kalau dikurangi dapat 76. Oke. Berarti dengan kata lain, ini kerjanya di tempat sini. Oke. Jadi dengan kata lain M-nya itu adalah min B plus minus akar D per 2A gitu ya. Oke, jadi min B jadi 16 plus minus akar 76 per 2A, 2 kali 3. Oke. Maka ini akar 76 itu adalah akar dari 4 dikali 19 ya. Oke, berarti 2 akar 19. Oke ya. Nah, maka ini jadi 16 plus minus 2 akar 19 dibagi 2 kali 3. Jadi ini semua dibagi 2. Oke, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Oke, maka akan diperoleh 8 plus minus akar 19 per 3. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau ditulis yang bagus jadi 8 per 3 plus minus 1/3 akar 19. Nah, gitu ya. Nah, maka itu M-nya. Berarti dengan kata lain PGS-nya adalah ada 2. Oke. Satunya adalah berarti Y sama dengan Y sama dengan M-nya adalah 8 per 3. Ini kita ubah jadi lebih bagus ya, jadi Y sama dengan M kurung buka X kurang 3 plus 5 aja deh. Nah, mungkin lebih bagus mungkin ya. Oke. Maka ini M-nya adalah 8 per 3 ditambah 1/3 akar 19. Oke. Dikalikan dengan X kurang 3 ditambah 5.
Oke, atau bisa pula satunya lagi adalah 8/3 dikurangin 1/3 akar 19. Oke, dikalikan dengan X kurang 3 plus 5. Oke, jadi dapat dua buah persamaan garis singgungnya ya. Oke, wah ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, oke, jadi ini soal tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang melalui titik. Oke. Jadi kita harus tahu dia terletak di luar atau ya pasti sebenarnya di luar ya, cuman kita tunjukkan saja. Jadi masukkan, jadi negatif 3/4 dimasukkan ke lingkaran. Oke, maka diperoleh apa nih? Negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangin dengan 8 kali negatif 3 dikurangin 4 dikalikan dengan 4 dikurang 20. Oke, itu kita hitung. Ini jadi 9, 16, ini jadi tambah 24, ini kurang 16 kurang 20. Oke, ini oke, jadi ini dengan ini 4, jadi dapatnya 13. Lebih besar dari 0. Karena lebih besar berarti dia di luar. Oke, karena di luar berarti dua buah rumus ya. Rumus SMP. Jadi melalui apa nih? Melalui negatif 3,4 lalu gradiennya M ya, gitu ya. Berarti Y dikurangin Y1 M X kurang X1. Oke, jadi kurang 4 M-nya. Oke, kurang negatif 3, berarti ditambah dong ya. Ditambah ya. Oke, kali masuk M-nya. Oke, 4-nya pindah ruas, maka jadi 3M plus 4. Jadi ini adalah jawabannya kalau kita sudah tahu nilai M ya. Nah, oke, jadi berikutnya apa nih? Oke, berikutnya adalah rumus SMA. Berarti kita harus tahu lingkarannya itu pusatnya di mana. Oke. Ini masih ingat cara mencari pusat? Jadi ini bagi 2 kali min dapat 4. Ini bagi 2 kali min. Oke, dapatnya 2 ya. Oke, jadi pusatnya 4,2. Jadi jarinya oke, berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangin dengan barang ini, kurang negatif 20. Oke, maka kita peroleh apa nih? 16, 4 tambah 20. Akar 40 ya. Oke. Jadi rumusnya apa nih? Y dikurangin B sama dengan M X kurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Oke. Jadi kurang 2. Oke, M-nya X dikurangin 4 plus minus R-nya akar 40 akar 1 ditambah M kuadrat. Begitu. Oke. Jadi ini dibaguskan. Oke. Nah, gitu ya. Oke, maka 2-nya pindah menjadi positif ya. Ini bisa kali masuk loh ya. Jadi 40 1 ditambah M kuadrat. Begitu. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah apa nih? Jadi berikutnya adalah Y sama dengan Y ya. Y sama Y. Oke, Y sama Y berarti apa nih? Y yang satunya mungkin yang ini dulu. Jadi MX dikurang 4M tambah 2 plus minus akar 40 1 ditambah M kuadrat. Oke. Nah, ini sama dengan Y yang satunya. Ini yaitu apa? MX ditambah 3M plus 4. Oke, MX-nya bisa dicoret karena sama dikurangin 0 ya. Oke, pakai warna merah. Nah, lalu apa? Yang plus minus akar ini dibiarin di sini, oke? Sedangkan yang ini pindah ruas ke sana. Jadi negatif 4 pindah jadi positif jadi 7M. Ini 2 pindah jadi negatif jadi plus 2 saja. Oke, ini 4 kurang 2 2 ya. Oke. Kuadratkan kedua ruas, maka diperoleh 40 1 ditambah M kuadrat sama dengan ini dikuadratkan 49M kuadrat ditambah dengan 28M plus 4. Oke.
Jadi ini kalau dikali masuk jadi 40 ditambah dengan 40 M kuadrat. Oke. Nah, oke, pindah ruas ke kanan ya. Jadi apa nih? Menjadi 9 M kuadrat. Oke, ini 28 M. Ini jadi kurang 36 ya. Betul ya? Oke, ya. Nah, sekarang gimana nih cara memfaktorkannya nih? Oke ya. Dikalikan adalah 9 kali 36 dijumlahkan, negatif 36 dijumlahkan adalah 28. Oke, jadi 9 kali 36 ini 9 kali 9 kali 4. Oke, jadi ini 18. Nggak bisa gitu ya. Oke, kalau ini 3 kali 3 kali, ini 36, 9 kurang 27, nggak bisa ya. Oke, jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4. Oke, mungkin ini ambil 12 sama 27. Nggak bisa juga. Oke, bagaimana kalau jadi ini sepertinya tidak ada bisa difaktorkan. Oke, maka kita menggunakan rumus ABC lagi. Oke, jadi dari sini kita peroleh A-nya adalah 9, B-nya adalah 28, dan C-nya adalah negatif 36. Oke, maka D-nya adalah B kuadrat kurang 4AC. Oke, B kuadrat 28 dipangkat 2, 784 dikurangin dengan 4 kali 9 kali negatif 36, jadi tambah ya. Oke, jadi 1296. Oke, maka kalau dijumlah hasilnya menjadi 2080. Oke, maka berarti kita kerja di sini. Jadi M-nya itu adalah min B plus minus akar D per 2A ya. Oke, nah maka min B, B-nya 28, negatif 28 plus minus akar 2080 ya. Oke, dibagi 2 kali 9. Nah, oke, jadi 2080 ini kalau kita bagi 4. Oke, kalau kita bagi 4, maka ini berarti jadi 520 ya. Betul? Nah, 520 ini bagi 4. Oke, dapatnya 130 ya. Oke, 130 bagi 2 dapat 65. Udah enggak itu ya. Oke, berarti ini akar ini hasilnya jadi 4 akar 130 ya. Oke, maka kita peroleh ini adalah negatif 28 plus minus 4 akar 130. 2 kali 9. Oke. Nah, kita bagi 2 semua. Oke, ini bagi 2. Oke, jadi ini bagi 2, bagi 2, bagi 2. Oke, maka kita peroleh apa nih? Maka kita peroleh negatif 14 plus minus 2 akar 130 per 9 ya. Begitu. Oke, maka tinggal kita masukkan ke Y-nya situ. Oke, jadi mungkin Y ini kita baguskan jadi apa? M X tambah 3 plus 4 ya. Oke. Ini 4-nya pindah aja ke sana. Ya, oke. Maka jadi PGS-nya adalah, persamaan garis singgungnya adalah apa nih? Ada 2 ya. Oke. Atau langsung tulis saja dalam satu aja ya. Pakai plus minus ya. Yaitu Y sama dengan M. M-nya adalah min 14 per 9 plus minus 2 per 9 akar 130 dikalikan dengan X kurang 3 ditambah 4. Oke, jadi dapatlah persamaan garis singgungnya. Nah, begitu ya. Oke, jadi saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan ya. Oke, jadi saya pikir sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, bye.